Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 381. Diam-diam, Haoren mengikuti Zhao Haoran ke belakang istana. Sebagai tuan dari klan Naga Lautan Timur, Zhao Haoran tinggal di istana mewah. Setelah melewati 4 paviliun bertingkat besar dan melintasi jembatan batu giok putih, Haoren melangkah ke bidang pelatihan kecil yang ditaburi oleh puluhan batu roh tingkat atas dan memiliki lebar 3 meter. Dia menatap plak di atas bangunan istana dan membaca, Hongshu 1 istana. Batu roh berbentuk persegi yang memiliki panjang dan lebar 3 meter tampak sangat halus. Haoren menemukan bahwa esensi alam di tubuhnya diaktifkan ketika dia melangkah ke batu. Dia merasa segar. Hidup dengan inti naga, pembudidaya naga mampu menyerap esensi alam lebih cepat daripada pembudidaya manusia dan dengan demikian tidak memerlukan batu roh untuk membantu mereka membudidayakan. Namun, hanya klan Naga Lautan Timur super kaya yang mampu membuka tanah di depan istana tempat penguasa Samudra Timur hidup dengan batu roh tingkat atas yang begitu besar. Penggunaan batu roh yang mewah ini akan mengejutkan para penggarap di surga kelima. Pertama kali ketika dia datang ke Istana Naga Lautan Timur, Perdana Menteri Xia menunjukkannya di sekitar Istana Naga. Namun, dia tidak membawa Haoren ke bagian ini. Itu karena Istana Zhao Haoran adalah tempat terlarang bahkan ketika dia tidak tinggal di sana. 4 penjaga berpakaian hitam berdiri di gerbang istana, tidak bergerak sedikit pun. Haoren menatap ke-4 penjaga dan merasakan aura unik dari mereka. Dari pengalamannya dengan Su Han dan saudara Lu, dia bisa mengatakan bahwa 4 penjaga yang tampak biasa-biasa saja semuanya adalah master di tingkat Qian. Mereka adalah pengawal Zhao Haoran dan pelayannya yang bisa dipercaya. Mereka tidak melirik Haoren. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling mereka seolah-olah mereka telah bergabung dengan alam. Zhao Haoran melangkah maju dan memimpin Haoren ke istananya yang memberi Haoren pemahaman yang lebih dalam tentang kemewahan. Di aula besar yang memiliki luas ribuan meter persegi, berdiri 18 balok naga emas melingkar, dan dekorasi naga emas ada di mana-mana. Singgasana naga emas dan layar emas berdiri di tengah aula besar. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Dengan lambaian tangan Zhao Haoran, ke-4 penjaga berpakaian hitam yang berdiri di luar istana segera menutup pintu. Bang! Suara pintu menutup bergema di seluruh istana. Zhao Haoran berjalan dan duduk di singgasana emas, menatap Haoren. Tanpa pejabat atau orang tua yang berdiri di sisinya, Haoren berdiri di tengah-tengah aula besar, yang sebesar alun-alun, dan merasakan tekanan besar saat dia melihat Zhao Haoran. Lama, kakek, kata Haoren setelah beberapa saat ragu. Dia berencana untuk memanggil Zhao Haoran, Tuan Tua Zhao, tetapi dia berubah pikiran di tengah dan memanggil kakek Zhao Haoran. Bagaimanapun, Zhao Yanzi memanggilnya kakek, dan Haoren seharusnya melakukan hal yang sama. Ekspresi Zhao Haoran tidak berubah. Haoren melanjutkan, aku tidak bisa mengambil posisi Jenderal Komandan. Sementara dia berbicara, Haoren berjalan ke Zhao Haoran dengan token di tangannya. Mempertimbangkan situasi pada saat itu, Haoren tidak menolak Zhao Haoran di tempat, tetapi ia harus mengembalikan token ke Zhao Haoran secara pribadi. Duduk di singgasana, Zhao Haoran mendengus dingin. Gelombang energi tajam melesat ke dahi Haoren dan energi kuat ini langsung masuk ke indera rohaninya, memaksanya mundur 3 langkah dengan pikiran kosong seolah-olah dia kehilangan kesadaran selama 3 detik. Pada saat kritis ini, Haoren mati-matian mengedarkan esensi alam melalui Ren Meridian dan Du Meridian untuk mendapatkan kembali pikiran jernih. Haoren merasakan banyak bahaya. Jika Haoren hanya di tingkat Zen, dia akan langsung runtuh. Kamu memang telah mencapai gen level, kata Zhao Haoran ringan. Haoren agak marah karena Zhao Haoran menggunakan metode kekerasan untuk menguji wilayahnya. Jika Haoren tidak mencapai gen level, dia mungkin sudah mati. Karena kamu telah mencapai gen level, aku bisa menggunakan teknik mengisi tubuh, lanjut Zhao Haoran. Tiba-tiba, dia menyilangkan tangannya dan meraih Haoren. Berdiri di aula besar, Haoren tiba-tiba merasakan gelombang esensi alam yang kuat datang kepadanya dari segala arah. Haoren tidak yakin apa yang dilakukan orang tua ini. Namun, karena dia seperti Zhao Kuo, dia harus tidak terlalu memedulikan manusia. Tidak ingin ditundukkan tanpa perlawanan, Haoren melepaskan energi pedang gen levelnya. Formasi 3 talenta surga bumi. 320 energi pedang membentuk 3 perisai dan menjaga bagian-bagian tubuhnya yang vital. Menarik.
Kekuatan Zhao Haoran tiba-tiba meningkat. Seperti air laut yang pergi ke arahnya dari segala arah, Haoran langsung ditelan oleh esensi alam yang kuat. Dia bahkan tidak bisa menghalanginya sedikit dengan energi pedangnya. Setelah bertarung dengan Qin Shaoyang, Haoran tahu kekuatan sengit dari master tingkat Kun. Sekarang, dia mengerti perbedaan besar antara level Qian dan level Kun. Formasi susunan pedangnya yang bisa melepaskan kekuatan level Dui tidak bisa bertahan bahkan 1 detik sebelum kekuatan level Qian. Swoosh, kakinya meninggalkan tanah, dan dia tersedot ke udara oleh esensi alam yang kuat. Dua tangan seperti besi menarik bahunya. Haoran merasa bahwa semua titik akupunturnya diblokir, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Semua esensi sifatnya dicurahkan seolah-olah bendungan dibuka. Segera, gelombang esensi alam yang lebih kuat mengalir ke tubuhnya melalui Jianjin Acu Point di bahunya. Esensi alam yang murni dan kuat ini mengalir ke meridian sempit Haoran, menyebabkan titik akupuntur memerah dan membengkak. Esensi alam sedang mengisi tubuh Haoran dengan paksa. Itu benar-benar mengabaikan perlawanan Haoran. Dengan gulir bayangan pedang bayangan cahaya, Haoran telah mengolah semua 5 esensi unsur. Namun, Zhao Haoran menuangkan sejumlah besar esensi unsur air ke tubuh Haoran. Jika Haoran belum mencapai level gen dan meremukkan tubuhnya akan meledak karena metode menjejalkan ini. Bang, bang, bang. Esensi sifat agresif langsung membuka 3 lubang di inti naga Haoran. Dengan dasar yang stabil dan temperamen yang lembut, kamu akan menjadi seorang kultivator hebat dengan prospek cerah. Namun, kamu berani tetapi tidak mendominasi, yang berarti kamu tidak bisa menjadi raja atau raja yang sukses. Kata Zhao Haoran saat ia memindahkan esensi sifatnya ke tubuh Haoran. Dalam tubuh Haoran, gulir bayangan-bayangan membelah pedang mati-matian mengubah esensi unsur air menjadi 4 elemen lainnya. Zhao Guang ambisius tetapi tidak memiliki keganasan dan ketegasan. Zhao Kuo berani dan ganas tetapi tidak memiliki pikiran strategis. Zhao Kuan adalah ahli strategi yang tak tertandingi, tetapi tipe tubuhnya mencegahnya berkultivasi, dan ia hanya dapat memastikan kekayaan bagi keturunannya. Zhao Haoran berkata dengan nada terukur saat ia terus menuangkan esensi alam ke dalam tubuh Haoran. Akankah Laut Timurku jatuh seperti ini? Zi impulsif dan karenanya tidak cocok untuk menumbuhkan dan menahan kekuatan. Zhao Kuo mengejar puncak kultivasi tertinggi tanpa keinginan untuk naik tahta. Zhao Kuan dan garis keturunannya terbenam dalam kemewahan fana, dan tanda naga mereka mulai redup. Aku sudah tua sekarang, jadi siapa yang bisa mengarahkan kapal ini bernama Samudra Timur. Tiba-tiba, esensi alam melonjak keluar dari telapak tangan Zhao Haoran dengan kecepatan lebih cepat. Situasi Samudra Timur sangat berbahaya, dan aku tidak ingin orang lain mengambil token sebagai komandan jenderal. Meskipun kekuatan kultivasi kamu lemah, fondasi kamu teguh, dan kamu setia pada Samudra Timur dengan hati yang murni. Aku lebih suka menyerahkan posisi komandan jenderal kepada orang yang kurang kuat daripada calon perencana kejahatan dan ambisius. Sebelum Zhao Kuo kembali, kamu bisa memimpin 1 juta tentara Samudra Timur untukku. Zhao Haoran berteriak dengan mata berkilau. Haoran merasa dia disiksa, tetapi dia mengerti kata-kata Zhao Haoran. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman dalam memimpin pasukan, posisinya paling dekat dengan Zhao Guang dan Zhao Kuo. Dengan demikian, ia adalah kandidat teraman untuk posisi itu. Hidup aku akan segera berakhir, dan aku berencana untuk menyerahkan kekuatan kultivasi aku kepada Zhao Kuo sehingga 1000 tahun kultivasi aku tidak akan sia-sia. Namun, dia pergi dan bahkan tidak kembali pada saat hidup dan mati dari klan naga Lautan Timur. Dengan bakat dan kemampuan Zhao Guang, akan sia-sia untuk menyerahkan kekuatan aku kepadanya. Juga, Zi tidak stabil, dan wilayahnya terlalu rendah, lanjut Zhao Haoran. Haoran, yang tubuhnya bengkak, takjub oleh kata-kata Zhao Haoran. Dia sekarang menyadari bahwa Zhao Haoran tidak sedang menguji dia, melainkan mentransfer semua 1000 tahun kekuatan kultivasi kepadanya. Zhao Haoran memulai perang antara Laut Timur dan Laut Barat untuk memaksa Zhao Kuo menunjukkan diri, tetapi rencana itu gagal. Ini berarti bahwa Zhao Kuo pasti pergi ke negeri yang jauh. Zhao Haoran tahu bahwa dia harus mengambil kesempatan untuk benar-benar mengalahkan klan naga Lautan Barat saat itu sedang menurun. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya, dan dia tidak bisa melewatkannya. Aku sudah berkultivasi selama 1000 tahun, tetapi karena banyak pembunuhan dan semangat membunuh yang kuat, aku tidak bisa menerobos ke alam naga langit. Namun, setelah memerintah Samudra Timur selama 1000 tahun, aku tidak menyesal dalam hidup. Inilah yang pantas aku dapatkan.
Tangan Zhao Haoran sedikit bergetar. Merasakan tekanan mereda, Haoran mendapatkan keseimbangan dan berbalik ke Zhao Haoran. Dibandingkan dengan penampilan energinya ketika dia baru saja kembali dari luar negeri, Zhao Haoran sekarang tampak sangat tua. Sementara ia mentransfer esensi alam ke dalam tubuh Haoran, Zhao Haoran merasakan esensi alam yang lemah tapi ajaib melayang di sekitar inti naga Haoran, menekan semua esensi alam yang kuat yang berada di luar kemampuan Haoran. Ini adalah catatan Dharma yang tersisa di tubuh Haoran oleh seorang Grandmaster yang kekuatannya jauh melampaui tingkat Qian, dan catatan Dharma ini menyegel 1000 tahun kekuatan kultivasi yang diberikan Zhao Haoran kepada Haoran. Zhao Haoran tahu Haoran mendapat catatan Dharma ini dari tempat lain, tapi dia tidak menunjukkannya. Jika Zhao Kuo mendapatkan kekuatan kultivasi ini, mungkin akan membantunya menerobos ke alam naga langit. Sekarang disimpan di tubuh Haoran, sulit untuk mengatakan apakah itu akan berguna atau tidak di masa depan. Zheng Xin akan percaya bahwa aku masih hidup dengan kekuatan kultivasi yang kuat sehingga dia akan berhati-hati. Kamu harus merahasiakan apa yang terjadi di sini. Zhao Haoran mengeluarkan pedang panjang hitam dari cincin penyimpanan kuno, dan dia menatap Haoran ketika dia berkata, kamu harus secara pribadi menyerahkan pedang ini kepada Zhao Kuo ketika dia kembali. Dengan kedua tangan, Haoran mengambil pedang panjang hitam yang terbuat dari besi mistik. Roar, tiba-tiba, Zhao Haoran berubah menjadi naga hitam yang menyapu aula besar. Setelah terbang berkeliling untuk 2 rotasi, naga ini hancur dan berubah menjadi titik cahaya yang berkilau. Kemudian, titik-titik cahaya ini membentuk jiwa naga yang hanya setengah meter panjangnya. Ledakan. Jiwa naga hitam yang sengit bergegas ke longsword hitam, mengubah bilahnya sangat tajam, Black Dragon Spike. Semangat pembunuhan intens yang telah terakumulasi selama 1000 tahun langsung menyebar ke permukaan Black Dragon Spike. Bab 382. Keempat penjaga berpakaian hitam yang berada di luar istana tiba-tiba mendorong pintu terbuka dan bergegas masuk. Ketika mereka melihat pedang panjang hitam di tangan Haoran, wajah mereka berubah menjadi sedih sebelum berlutut di tanah. Raja Naga, seru mereka. Raja Naga, Raja Naga, Raja Naga, suara mereka bergema di istana yang luas. Kehadiran naga Zhao Haoran masih melekat di sekitar pilar di istana. Namun, ia telah mentransfer semua kekuatan kultivasinya ke Haoran, dan jiwa esensinya naga telah bergabung ke pedang panjang hitam di tangan Haoran. Dari puncak istana muncul gelombang energi hitam yang melesat ke udara. Air laut di sekitarnya mendidih sementara energi hitam mengalir keluar dari lautan dan melonjak ke awan di langit setinggi 1000 meter. Boom, energi hitam secara bertahap menghilang. Seorang pahlawan besar yang ganas meninggal. Fenomena aneh ini menarik perhatian para prajurit di dekatnya, dan mereka datang untuk menyelidiki. Keempat penjaga tiba-tiba berubah menjadi 4 balok cahaya hitam dan terbang keluar dari istana. Raja Naga sedang berkultivasi. Siapapun yang masuk tanpa izin akan terbunuh. Berdiri di keempat penjuru istana, keempat penjaga itu berteriak bersamaan. Ratusan tentara yang sedang bergegas segera menghentikan langkah mereka. Istana Hongshu berangsur-angsur tenang sementara para prajurit bergegas kembali. Katakan pada Zhao Guang bahwa Raja Naga Tua akan pergi, dan dia harus melakukan apa yang pantas mulai sekarang. 4 penjaga berteriak bersama saat mereka berdiri di 4 sudut atap. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka mengejar energi hitam yang secara bertahap menghilang di langit yang tinggi dan berubah menjadi sinar lampu hitam. Azure Dragon Guard, Black Tortoise Guard, White Tiger Guard, dan Vermilion Bird Guard akan tinggal bersama Raja Naga Tua sepanjang hidup kita. Bersama dengan sisa keberadaan Zhao Haoran, mereka terbang ke arah barat. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka akan tinggal di rumah Zhao Haoran di AS. Untuk menciptakan ilusi bahwa dia masih hidup. Dengan cara ini, kekuatan yang mengingini kekayaan Samudra Timur akan tinggal di wilayah mereka. Jika tidak, mereka akan menyalin klan Naga Lautan Barat, mencoba menyerang Samudra Timur dan merebut harta mereka yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Berdiri di pusat istana, Haoran ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menyuntikkan jejak esensi alam ke dalam Black Dragon Spike. Swoosh! Ujung Black Dragon Spike merilis gelombang kejut hitam yang melesat dari gerbang terbuka lebar sebelum menyembunyikan sebuah istana di kejauhan. Bang! Sudut istana itu terputus. Mengandung 1000 tahun jiwa naga Zhao Haoran, senjata ini sangat ganas. Sementara itu, roh pembunuh yang mengerikan merayap di sepanjang gagang pedang ke hati Haoran. Dengan Black Dragon Spike di tangannya, Haoran mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tahta emas.
Mengandung roh pembunuh yang kuat yang telah terakumulasi selama 1000 tahun, Black Dragon Spike memiliki dampak kekerasan pada pengguna, dan tidak semua orang bisa menangani serangan balasan seperti itu. Hao-Ren baru saja menyuntikkan jejak esensi alam ke dalamnya sebagai ujian dan menyebabkan kerusakan hebat. Jika lebih banyak esensi alam disuntikkan ke dalamnya, roh pembunuh akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada pembudidaya yang menggunakannya. Hao-Ren akhirnya mengerti mengapa Zhao Haoran ingin dia memberikan senjata ini kepada Zhao Kuo. Itu karena hanya master puncak seperti Zhao Kuo yang bisa mengendalikan senjata sekuat itu. Ketika Zhao Kuo mengambil senjata ini, dia akan mengetahui kebenaran tentang kematian Zhao Haoran, dan rahasianya akan keluar. Untuk memastikan keamanan sementara Samudra Timur, Zhao Haoran menyerah untuk beristirahat dengan tenang di makam naga. Perasaan heroik muncul di hati Hao-Ren. Dia pernah berpikir bahwa Zhao Haoran sengit dan sombong, tetapi sekarang dia menganggapnya orang besi yang memiliki prestasi heroik. Hao-Ren dengan hati-hati menyingkirkan spike naga hitam sebelum berdiri dari tahta dan berjalan keluar dari istana. Itu sangat sunyi, dan seluruh istana naga lautan timur diterangi oleh lampu merah. Hao-Ren melewati bidang pelatihan yang diaspal dengan batu roh dan melewati jembatan batu giok putih, tiba di aula besar tempat Zhao Guang tinggal. Duduk di belakang meja, Zhao Guang sedang melihat sesuatu di bawah cahaya lilin sementara Penatua Lu, Penatua Sun, dan Perdana Menteri Xia diam-diam berdiri di kedua sisinya. Apa yang terjadi? Zhao Guang menatap Hao-Ren dan bertanya. Raja Naga Tua, kakek kembali. Setelah beberapa ragu, Hao-Ren melaporkan. Ya, mereka telah melaporkannya kepada aku. Zhao Guang mengangguk dan meletakkan benda itu di satu sisi meja sebelum bertanya kepada Hao-Ren. Aku pikir ayah aku memiliki makna yang lebih dalam dalam menyerahkan posisi komandan jenderal untuk kamu, kan? Petik 2. Kakek memintaku untuk berkultivasi lebih banyak dan merawat Zi, kata Hao-Ren. Oke. Zhao Guang mengangguk lagi. Setelah perang dengan Samudra Barat, dia ingin kembali. Hao-Ren tetap diam. Jelas, Zhao Guang tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Haoran telah menghilang ke alam. Di mata Zhao Guang, Zhao Haoran sangat ganas, pemarah, dan mengendalikan seperti sebelumnya. Apakah Suhan masih di Istana Naga? Tanya Hao-Ren. Dia masih beristirahat di Istana Naga. Zhao Guang menoleh untuk menatap Premier Xia. Premier, tolong bawa Ren ke tempatnya. Premier Xia berjalan maju. Fuma, silakan lewat sini. Paman, tolong jangan begadang, kata Hao-Ren kepada Zhao Guang. Sambil tersenyum, Zhao Guang memberinya gelombang kecil sebelum menundukkan kepalanya untuk terus bekerja. Dengan punggung bungkuknya, Perdana Menteri Xia membawa Hao-Ren ke Istana Penatua Xingyue. Gongzi Hao, selamat atas promosi kamu ke Komandan Jenderal. Premier Xia menoleh dan mengucapkan selamat padanya. Hehe. Hao-Ren tertawa pahit, tidak yakin bagaimana menjawabnya. Komandan Jenderal Perdamaian Barat terdengar luar biasa, tetapi dia dipaksa ke posisi ini oleh Zhao Haoran. Aku mengerti maksud Raja Naga Tua, tetapi kamu harus berhati-hati, Gongzi Hao, lanjut Perdana Menteri Xia. Hati-hati. Hao-Ren menatapnya dengan bingung. Karena Raja Naga Tua secara pribadi menunjukmu untuk menjadi Komandan Jenderal, tidak ada seorang pun dari Istana Naga yang berani menolak. Namun, di luar Perdana Menteri Xia berhenti selama beberapa detik sebelum melanjutkan, sekarang kamu adalah Komandan Jenderal Klan Naga Lautan Timur, pemimpin 1 juta tentara. Sementara Perdana Menteri Xia bertele-tele, Hao-Ren secara bertahap memahami maksudnya. Dia adalah Komandan Jenderal Klan Naga Lautan Timur, tetapi dia tidak tinggal di Istana Naga dan karenanya tidak berada di bawah perlindungan pasukan. Kali ini, meskipun Klan Naga Laut Barat hampir hancur, mereka tidak akan mengakui kekalahan. Zhao Haoran menempatkan Hao-Ren di posisi Komandan Jenderal untuk mencegah kekacauan internal, tetapi pada saat yang sama, keputusannya membawa Hao-Ren lebih banyak bahaya. Meskipun istana dan prajurit Klan Naga Lautan Barat dihancurkan, masih ada beberapa pembudidaya tingkat Qian dan Kun. Namun, dari penampilan yang penuh semangat, aku melihat bahwa kamu telah mencapai ranah yang lebih tinggi, Premier Xia melanjutkan. Terima kasih, Perdana Menteri Xia, jawab Hao-Ren sopan. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke Istana Naga Lautan Timur, dia bertanya kepada Perdana Menteri Xia tentang bagaimana cara gulir konsentrasi roh. Hanya waktu singkat telah berlalu, dan dia sekarang mencapai gen level. Raja Naga Tua itu ganas dan pemarah, tetapi dia adalah raja yang baik dan langka. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa tip darinya, kamu akan mencapai level Dui segera, Premier Xia melanjutkan.
Hao Ren menatap Perdana Menteri Xia dan tiba-tiba menemukannya tak terduga. Lagi pula, Perdana Menteri Xia telah bekerja di bawah dua Raja Naga, dan dia sangat akrab dengan pola pikir bosnya. Ketika Perdana Menteri Xia dan Hao Ren memasuki gerbang Istana Penatua Xingyue, murid perempuan yang bertugas segera masuk ke dalam untuk melapor kepada Su Han. Kakak senior meminta kamu untuk masuk, katanya kepada Hao Ren saat dia berlari keluar. Hao Ren berjalan ke taman sementara Perdana Menteri Xia menunggunya di gerbang. Berjalan di bawah bulan dan melewati bunga-bunga di istana yang tenang, Hao Ren tiba-tiba merasa gugup. Selama perang antara Laut Timur dan Laut Barat, Hao Ren sedikit khawatir tentang Su Han yang sedang beristirahat di Istana Naga. Tapi dari kelihatannya, dia tidak terlibat langsung dalam konflik antara dua klan naga. Ketukan, ketukan, masuk. Suara jelas Su Han terdengar dari dalam. Dengan hati-hati, Hao Ren mendorong membuka pintu dan masuk. Dia menemukan Su Han duduk bersila di tempat tidur dan berkultivasi dengan mata tertutup. Kulitnya yang cerah tampak lebih indah dengan peningkatan kekuatan kultivasinya. Komandan Jenderal Perdamaian Barat, apa yang membawamu ke sini di tengah malam? Su Han membuka bibir merahnya dan bertanya. Hao Ren tersenyum tanpa daya dan menjawab, aku hanya ingin datang dan melihatmu. Saat kata-katanya keluar, dia merasa sepertinya itu tidak terdengar benar. Sepertinya dia mengunjungi kekasih rahasianya. Aku benar-benar memulihkan kekuatan kultivasi aku, dan aku akan kembali ke kuil Dewa Naga untuk melaporkan konflik antara Samudra Timur dan Samudra Barat besok. Su Han perlahan membuka matanya yang cerah dan berkata. Hao Ren mengangguk karena dia tahu itu adalah tugasnya. Setelah semua, perang antara klan Naga Lautan Timur dan klan Naga Lautan Barat di bawah air hampir mengganggu manusia di kota Ocean Timur, dan kuil Dewa Naga perlu mengetahui detailnya. Sebagai inspektur daerah kota, Su Han harus memberi mereka penjelasan. Apa yang terjadi ketika umur seorang kultivator sudah habis? Tanya Hao Ren setelah beberapa saat sunyi. Semakin tinggi ranah yang dimiliki seorang kultivator, semakin lama mereka hidup. Pembudidaya naga di tingkat kian dan pembudidaya manusia di Naschen Soul Realm tingkat atas dapat hidup selama sekitar 1000 tahun. Kemudian, mereka harus mengikuti hukum siklus hidup, kecuali mereka dapat mencapai alam naga langit atau alam formasi jiwa untuk hidup selama alam semesta dan bersinar seterang matahari dan bulan, kata Su Han. Bagaimana kalau memperpanjang hidup seseorang dengan pil ilahi? Hao Ren terus bertanya. Buah-buahan langka di alam mungkin dapat memperpanjang umur beberapa petani, tetapi bagi mereka yang usianya telah mencapai batas, tidak ada eliksir yang bisa bertahan. Hanya melalui kultivasi yang keras dan mencapai alam naga surgawi seseorang dapat hidup secara permanen dan menjadi penguasa sejati dunia, kata Su Han ringan. Mengerti. Hao Ren tersenyum ringan. Dia berpikir sejenak dan bertanya padanya, setelah kamu kembali ke kuil Dewa Naga, apakah kamu akan kembali ke East Ocean City? Kurasa, jadi, Su Han mengalihkan pandangannya kepadanya dan berkata. Dan, jika kamu kembali, apakah kamu akan kembali ke East Ocean University? Hao Ren melanjutkan setelah berhenti selama 2 detik. Apa yang kamu inginkan? Su Han menatap Hao Ren. Hao Ren mengertakkan giginya. Aku ingin kamu kembali. Su Han menatapnya dalam diam. Hao Ren menatapnya dan tetap diam juga. Oke. Suara renyah Su Han terdengar setelah beberapa saat. Bab 383. Setelah keluar dari kamar Su Han, Hao Ren kembali ke pintu gerbang istana, dan Perdana Menteri Xia sedang menunggunya dengan sabar. Gongzi Hao, apakah kamu kembali sekarang? Premier Xia berjalan dan bertanya. Tidak. Aku perlu melihat orang lain. Hao Ren menggelengkan kepalanya. Siapa? Tanya Perdana Menteri Xia dengan hati-hati. Sekarang Hao Ren bukan hanya Fuma tetapi juga Komandan Jenderal yang mengendalikan hampir 1 juta tentara. Perdana Menteri Xia secara tidak sadar lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Zheng Yitao, kata Hao Ren. Premier Xia membeku, dan dia segera mengangguk. Aku akan menunjukkan jalannya kepadamu. Karena Hao Ren adalah Komandan Jenderal yang mengendalikan militer, Perdana Menteri Xia tidak bisa menolak permintaannya untuk mengunjungi tawanan. Malam di Istana Naga begitu sunyi sehingga satu-satunya suara adalah langkah kaki mereka. Perdana Menteri Xia membawa Hao Ren ke Istana Es tempat Lu Linlin dan Lu Lili pernah dipenjara. Biarkan aku keluar. Kakek aku akan menghancurkan Laut Timur dengan pasukan besar. Mendengar langkah kaki mereka, Zheng Yitao segera berteriak. Perdana Menteri Xia membawa Hao Ren mengelilingi beberapa balok es besar dan berjalan ke kedalaman istana. Wajah kurus dan berwajah pucat, Zheng Yitao dipenjara di kurungan besi.
Di kakinya ada beberapa hidangan sederhana yang telah dia tendang. Saat melihat Hao Ren, dia berteriak lebih keras. Beraninya kamu datang ke sini. Kamu semua akan mati. Dalam 3 hari, kakek aku akan merumput kamu ke tanah dengan pasukan Samudra Barat. Petik 2. Hao Ren menatapnya sambil tersenyum. Zheng Yitao adalah katak yang hidup di sumur. Di penjara di Istana Es, Zheng Yitao tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar, tidak menyadari fakta bahwa klan Naga Laut Barat telah dikalahkan dan bahwa Istana Naga Lautan Barat telah diratakan dengan tanah. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kamu telah melanggar aliansi 4 samudera. 3 istana naga lainnya akan berurusan denganmu bersama dengan kekuatan penuh. Di kesunyian Hao Ren, Zheng Yitao mengguncang kandang dan mengancam dengan lebih ganas. Sebagai pangeran mahkota yang bermartabat dari klan Naga Lautan Barat, Zheng Yitao tidak tahan memalukan menjadi tahanan di klan Naga Lautan Timur. Dia berencana untuk membawa para penatua terkuat di Samudera Barat untuk menghancurkan Istana Naga Samudera Timur begitu dia kembali. Dia tidak tahu bahwa kekuatan klan Naga Lautan Barat dan klan Naga Lautan Timur telah berpindah tempat. Jika tidak, setelah Hao Ren menghancurkan setengah dari Istana Naga Lautan Barat, Patua Zheng akan membawa pasukannya langsung ke Istana Naga Lautan Timur alih-alih membentuk aliansi dengan 2 klan Naga Laut lainnya untuk menekan klan Naga Lautan Timur. Berbicara. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut? Hahaha. Zheng Yitao berteriak lebih keras lagi pada keheningan Hao Ren. Ayo pergi. Hao Ren menoleh ke Perdana Menteri Xia dan berkata. Terserah kamu. Premier Xia berbalik dan memimpin Hao Ren menuju gerbang. Apakah kamu takut berbicara denganku? Aku katakan, ketika aku keluar, aku akan berurusan dengan kamu. Zheng Yitao mengguncang kandangnya dan berteriak pada Hao Ren. Setelah berjalan keluar dari Istana Es dengan tenang, Hao Ren tiba-tiba bertanya kepada Perdana Menteri Xia, sebagai Komandan Jenderal, aku dapat menangani dan memperlakukan para tahanan, kan? Tentu saja, kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya, Perdana Menteri Xia langsung menjawab. Lalu, lepaskan dia besok, kata Hao Ren. Premier Xia membungkuk kembali sedikit tegak ketika dia menatap Hao Ren. Apakah kamu takut bahwa Laut Selatan dan Laut Utara akan berurusan dengan kita? Atau apakah kamu pikir klan Naga Laut Barat akan melancarkan serangan lain? Petik 2. Baik. Hao Ren menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, maksudmu, Premier Xia tampak bingung. Setelah kita melepaskan Zheng Yitao, Samudra Timur akan aman untuk beberapa ratus tahun ke depan, kata Hao Ren. Kebingungan Perdana Menteri Xia di wajahnya yang keriput berangsur-angsur hilang. Tadi malam sebelum pertempuran, Zhao Haoran telah memerintahkan Perdana Menteri Xia untuk menahan Zheng Yitao jika Laut Timur dikalahkan dan membebaskannya jika Laut Timur menang. Perdana Menteri Xia pada awalnya tidak mengerti, dan Zhao Haoran menjelaskan kepadanya, anak ini tidak memiliki bakat, tidak ada kebajikan, tidak ada ambisi, dan tidak ada strategi. Dia adalah berkah bagi Samudra Timur. Saat ini, kata-kata Hao Ren menunjukkan persepsi yang sama. Zhao Haoran memenjarakan Zheng Yitao dan mengamati perilakunya, dan dengan demikian tahu bahwa anak ini tidak berguna. Patua Zheng telah menggunakan metode rahasia untuk menekan kerajaannya, jadi dia tidak akan mengaktifkan kesengsaraan surgawi dan dapat terus mengendalikan klan Naga Lautan Barat. Itu berarti bahwa saat Zheng Yitao mengambil kemudi klan Naga Laut Barat, kekuatan akan memasuki penurunan yang sebenarnya. Itulah mengapa klan Naga Lautan Timur harus menjaga Zheng Yitao jika mereka dikalahkan dan harus membebaskannya jika mereka mendapatkan kemenangan. Sementara kekuatan klan Naga Lautan Barat menurun baru-baru ini, Zhao Haoran mengambil kesempatan untuk menghancurkan sebagian besar tetua mereka yang kuat dengan kekuatan kasar. Sekarang, klan Naga Lautan Barat tidak dapat meluncurkan pertempuran langsung melawan klan Naga Lautan Timur dalam 200 tahun ke depan. Kemudian setelah 200 tahun, Zheng Xin akan mencapai akhir hidupnya, dan Zheng Yitao akan mengambil alih. Ini adalah langkah terakhir Zhao Haoran di papan catur sebelum akhir hidupnya. Apa yang salah? Melihat Perdana Menteri Xia berdiri di sana seperti patung, tanya Hao Ren. Gongzi Hao, kamu kembali sekarang. Premier Xia bertanya sambil tersenyum. Ya, begitulah. Aku akan menunjukkan jalannya kepada kamu. Premier Xia berjalan maju dengan langkah-langkah ringan. Meskipun Fuma ini hanya dimulai sebagai makhluk fana, pikiran dan penglihatannya dekat dengan Raja Naga Tua. Di permukaan, sepertinya Raja Naga Tua tidak menyukai Fuma ini. Namun, dia sebenarnya cukup menghargai dia. Sekarang, Perdana Menteri Xia mulai mengerti mengapa Zhao Haoran menempatkan Hao Ren di posisi Komandan Jenderal.
Meskipun Hao Ren tidak memiliki pengalaman pertempuran, pikirannya jauh melebihi para jenderal di Istana Naga. Bagaimanapun, Zhao Haoran telah memerintah suku Naga Lautan Timur selama 1000 tahun, dan matanya sangat tajam. Premier Xia, kamu mengatakan bahwa jika Raja Naga Tua bisa mengajari aku secara pribadi, aku dapat mencapai tingkat Dui dengan cepat, bukan? Hao Ren tiba-tiba bertanya kepada Perdana Menteri Xia. Kekuatan kultivasi Raja Naga Tua telah mencapai ranah yang saleh. Tadi malam ketika kami bertarung dengan pasukan Samudra Barat di gerbang utama, Raja Naga Tua secara pribadi bertempur dengan Zheng Xin yang juga berada di tingkat kian tingkat teratas. Zheng Xin terluka parah oleh Raja Naga Lama kami hanya dengan setengah serangan, kata Perdana Menteri Xia. Hao Ren berpikir bahwa pertempuran itu pasti menggetarkan. Dengan dua pembudidaya tingkat kian tingkat atas bertarung dengan kekuatan penuh, pertempuran itu pasti mengguncang bumi. Setengah dari serangan dari Zhao Haoran sudah cukup untuk memaksa kembali Zheng Xin. Jika Zheng Xin memaksakan dirinya untuk melanjutkan pertempuran, dia akan mati di tempat. Itu sebabnya dia lebih suka mundur. Sangat disesalkan bahwa seorang master seperti Zhao Haoran masih tidak bisa menembus batas usianya. Jika dia menempatkan 1000 tahun kekuatan kultivasinya menjadi ratusan petani tingkat gen, itu akan membantu mereka semua menembus ke tingkat Dui secara instan. Bab 384. Hao Ren kembali ke rumah dari Istana Naga, dan itu masih tengah malam. Setiap kamar di kedua lantai tampak sunyi. Ada banyak hal dalam pikiran Hao Ren sehingga dia tidak bisa tertidur. Roof, Little White keluar dari kamar Zhen Chongming dan melompat ke sofa seperti bola yang halus. Hao Ren meletakkannya di kakinya dan mulai berlatih Light Shadow membelah gulir bayangan untuk pulih. Zhao Haoran menggunakan teknik mengisi tubuh, yang merupakan metode yang sangat agresif. Itu telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh Hao Ren. Meskipun dia masih di level gen, esensi sifatnya tidak lagi seimbang di antara 5 elemen. Meskipun itu adalah esensi unsur air yang paling murni, Hao Ren membutuhkan beberapa hari untuk menyerap dan mengubahnya. Energi pedang kecil gulir bayangan-bayangan gulir cahaya bepergian perlahan melalui meridian Hao Ren. Mereka seperti banyak detektor kecil yang mencari titik-titik yang rusak dari meridian Hao Ren, dan mereka memperbaikinya dengan esensi sifat lembut segera setelah mereka menemukan tempat. 1 sentimeter di atas inti naga Hao Ren, ada inti spiritual yang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Inti spiritual hanya setengah jempol besar. Namun, itu menyedot semua energi pedang kecil di dekatnya seperti lubang hitam kepadatan tinggi. Kekuatan budidaya Zhao Haoran selama 1000 tahun dikompres dan disimpan dalam inti spiritual kecil ini. Itu tergantung di atas inti naga Hao Ren dan membangun sistemnya sendiri. Itu menangkap esensi alam yang lewat, dan itu akan melepaskan esensi alam kembali ke tubuh Hao Ren dari pusat karena kepadatannya yang sangat tinggi. Inti telah menjadi titik penyeimbang misterius yang tidak dapat dideteksi oleh Light Shadow membelah gulir bayangan. Hao Ren mengirim beberapa energi pedang ke sana, tetapi tidak ada dari mereka yang kembali kepadanya, merusak indera rohaninya. Karena itu, ia harus menyerah. Little White berguling malas di perut Hao Ren. Sebagai binatang roh level 1, kecerdasannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Itu juga menjadi lebih akrab dengan Hao Ren. Inti naga Hao Ren mendarat dengan mantap di dantiannya, dan sudah ada 123 bukaan di atasnya. Inti spiritual yang padat, di sisi lain, berputar cepat di tempat titik akupuntur Qihai berada. Salah satunya adalah inti naga dari seorang pembudidaya naga, dan yang lainnya adalah inti internal seorang pembudidaya manusia. Ada 2 sistem di dalam tubuh Hao Ren, dan mereka tidak saling mengganggu sama sekali. Zhao Haoran bahkan tidak berharap ini terjadi. Faktanya, Zhao Haoran percaya bahwa Hao Ren jujur dan tulus tanpa niat buruk ke arah Samudra Timur. Karena itu, ia memutuskan untuk mentransfer sebanyak mungkin esensi sifatnya ke Hao Ren sebelum hidupnya berakhir. Yang mengejutkan, ada sesuatu yang istimewa tentang tubuh Hao Ren, dan itu memungkinkan Hao Ren untuk mengumpulkan semua 1000 tahun kekuatan kultivasi dari Zhao Haoran. Meskipun Hao Ren masih di level gen, dia mengumpulkan sejumlah besar energi dan potensi tersembunyi. Zhao Haoran mampu mewariskan semua 1000 tahun kekuatan kultivasinya, dan itu membuatnya tidak menyesal. Apa yang Hao Ren tidak tahu adalah bahwa Lu Linlin dan Lu Lili menyelamatkan kemajuan kultivasinya dengan lotus spiritual natal mereka, dan nenek tua, yang berkultivasi di suatu tempat di atas surga kelima, juga membantu dengan menuangkan energi vital natal ke Hao Ren sebagai baik. Hao Ren berpikir Zhao Haoran mengompresi kekuatan kultivasi 1000 tahun dengan sengaja dan untuk sementara menyimpannya di dalam tubuhnya.
Oleh karena itu, apa yang dipikirkan Hao Ren adalah bagaimana mentransfernya ke Zhao Guo ketika mereka bertemu di masa depan. 1000 tahun kekuatan kultivasi yang disimpan di dalam tubuh Hao Ren adalah kekuatan tingkat tertinggi Zhao Haoran. Sekarang, Hao Ren sedang berjalan-jalan dengan harta yang sangat berharga. Hao Ren memiliki inti internal yang setara dengan Naschen Soul Realm tingkat atas. Ini berarti bahwa dia benar-benar kultivator realm formasi inti yang paling kuat. Waktu berlalu, dan Little White tertidur meringkuk di pangkuan Hao Ren. Hao Ren mencoba mencari jalan baru untuk mengedarkan esensi kodratnya di tubuhnya, dan dia akhirnya membentuk jalur sirkulasi baru yang melewati Qihai Acu Point yang berada di atas dantian. Berderak. Sebuah pintu terbuka. Xie Yujia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat Hao Ren berkultivasi di sofa. Dia mengabaikannya dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Hao Ren melihatnya berjalan di depannya dengan mengenakan pijamannya dan tidak tahu apa yang membuatnya kesal. Little White melompat dari kaki Hao Ren dan mengikuti Xie Yujia. Dia berbau sangat menyegarkan. Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili muncul dengan ceria di tangga dan berlari ke sofa. Melihat bahwa mereka akan menjatuhkan sofa, Hao Ren mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Mengambil kesempatan ini, saudari-saudari Lu melemparkan tubuh lembut mereka ke pelukan Hao Ren. Kemudian, mereka meraih ke lengannya dengan kedua tangan. Logam, 12. Kayu, 15, air, 36, api, 18, bumi, 19. Lu Linlin dan Lu Lili melaporkan angka-angka itu secara bergantian dan memandang Hao Ren dengan terkejut. Kenapa semua esensi 5 unsurmu tidak seimbang setelah 1 malam, Gongzi? Aku tidak berkultivasi dengan baik tadi malam. Aku akan melakukan penyesuaian secara bertahap. Hao Ren diam-diam memaksakan lengannya dan dengan ringan mendorongnya ke atas. Xie Yujia sedang berjalan keluar dari dapur pada saat ini, dan dia dengan ringan mendengus ketika melihat adegan ini. Sumu besar, biarkan kami membantumu. Si kembar berlari menuju Xie Yujia seperti 2 kupu-kupu. Xie Yujia tidak bisa menolak mereka, dan itu tiba-tiba menempatkannya dalam posisi pasif. Apakah kita akan ke surga kelima hari ini, Paman? Zhao Yanzi muncul di tangga secara mengejutkan di awal piyama bertitiknya. Little White kemudian berlari ke tangga dan naik ke lengan dan bahunya. Kita akan pergi setelah sarapan, kata Hao Ren. Besar. Hebat. Zhao Yanzi mengangguk dengan gembira. Setelah mendapatkan gulungan konstelasi biduk besar dan pedang harta karun ungu, dia lebih bersemangat untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terutama karena mereka akan ke surga kelima di mana Zhao Guang bahkan tidak bisa mengawasinya. Mimpinya bepergian keliling dunia dengan pedang panjangnya hampir menjadi kenyataan. Xie Yujia juga ingin merawat ramuan spiritual di Ethereal Peak. Oleh karena itu, mereka berlima pergi ke tempat berkumpul mereka di surga kelima segera setelah matahari naik ke langit. Little White, binatang roh level 2, terbang sangat cepat dengan Hao Ren, Zhao Yanzi dan Xie Yujia di punggungnya. Lu Linlin dan Lu Lili terbang sendiri dan terus dekat dengan Hao Ren untuk melindunginya. Hanya butuh waktu bagi mereka untuk makan sampai di surga kelima. The Ethereal Peak tampaknya diatur dengan baik setelah Hao Ren dan Xie Yujia merapikan dan membersihkan. Kebun-kebun herbal dan anak-anak sungai menambahkan nada klasik ke lembah, yang dulunya sangat berantakan. Lu Linlin dan Lu Lili membuka mata lebar-lebar untuk melihat lembah. Mereka langsung jatuh cinta dengan suasananya. Zhao Yanzi langsung pergi ke kediaman guanya. Ketika dia melihat Purple Green Treasure Sword masih berbaring diam di tempat tidur batunya, dia lega dan mengambilnya. Kemudian, dia berlari ke daerah kosong di lembah dan mulai berlatih bab pertama dari gulungan konstelasi biduk besar Tianshu. Tianshu adalah bintang utama biduk. Itu stabil dan akan membangun fondasi untuk penanaman di masa depan. Zhao Yanzi baru saja mencapai Realm Foundation Establishment. Dia menyukai teknik ini begitu dia mendapatkannya, jadi dia mengolahnya dengan rajin dan hati-hati. Teknik pedang yang didokumentasikan dalam gulungan semuanya berhubungan dengan penyerapan esensi alam. Semakin halus dia menggunakan teknik pedang, semakin baik dia bisa mengedarkan esensi alaminya. Longsword menyinari lampu hijau di tangan Zhao Yanzi, dan Zhao Yanzi menjadi lebih bahagia dan lebih menyukai pedangnya karena dia merasa seperti master lagi. Pembuatan eliksir adalah cara kultivasi Xie Yujia. Tekniknya adalah catatan kehidupan kematian yang diberikan nenek tua itu, dan semua perubahan ada dalam catatan Dharma emas dan perak. Selama dia memiliki esensi alam yang cukup, kedua catatan Dharma akan berperilaku seperti catatan orang tua dan dibagi menjadi banyak catatan kecil.
Di ruang pembuatan eliksir, dua lapis catatan Dharma emas dan perak mengelilingi tungku eliksir. Lebih dari selusin pil yayasan pembentukan mulai terbentuk dan berputar-putar di dalam tungku. Xie Yujia datang ke puncak etiril setiap akhir pekan dan membuat cukup pil eliksir yang bisa bertahan sepanjang minggu. Dia makan pil level 4 seolah-olah itu adalah camilan. Bahkan Master Sekte Surga ke-7 tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu. Semburan uap putih keluar dari tungku eliksir melalui tutupnya, dan rasanya seperti panci bubur mendidih di dalam kompor. Si putih kecil yang meregangkan lehernya dan memuntahkan api iblis, akhirnya mendapatkan istirahat. Catatan Dharma perak kecil melingkari tutupnya dan tiba-tiba mengangkatnya. Kemudian, uang kertas Dharma emas kecil memasuki tungku dan membawa 16 pil pembentukan yayasan tingkat 4 dengan sempurna ke telapak tangan Xie Yujia. Seluruh proses membuka tutupnya dan mengumpulkan pil-pil itu lancar, dan Xie Yujia tampak seperti master eliksir yang berpengalaman. Kontrolnya terhadap api dan suhunya sempurna, dan semua pil adalah level 4. Selain itu, nyaris tidak ada residu di tungku eliksir. Semua bahan telah diekstraksi menjadi esensi dan diubah menjadi pil eliksir. Xie Yujia menghitung proporsi bahan sesuai dengan formula tepatnya. Dia tersenyum bahagia ketika dia melihat bahwa semua pil itu level 4. Dia mengambil botol kecil dan memasukkan 15 pil eliksir ke dalamnya. Lalu, dia melempar yang terakhir ke Little White. Little White menangkap pil level 4 dengan lidahnya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya setelah menelannya. Xie Yujia hanya sedikit puas dengan hasilnya kali ini. Dia senang bahwa bahan-bahan itu tidak sia-sia karena dia menghabiskan banyak usaha untuk menanamnya. Namun, dia tidak tahu bahwa keterampilan membuat ramuannya telah mencapai tingkat Grandmaster. Tingkat keberhasilan semacam ini bisa menjadikannya kepala penatua eliksir dari sekte apapun di Six Heaven, bahkan di sekte Gunung Langit yang berspesialisasi dalam pembuatan ramuan. Xie Yujia memang berbakat membuat ramuan. Sikapnya sebenarnya cukup sederhana. Dia memperlakukan eliksir seperti memasak. Di dalam gua yang bersebelahan dengan miliknya, Haoren telah benar-benar mengedarkan esensi sifatnya sesuai dengan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll sebanyak 36 kali. Kemudian, dia mengambil keuntungan dari formasi awan hujan kecil yang diatur Zhen Chongming untuk menyelesaikan penanaman petirnya. Mempertimbangkan kapasitas tubuhnya, Haoren hanya melakukan budidaya pencahayaan seminggu sekali, yang sama seringnya dengan Xie Yujia berlatih membuat ramuan. Namun, tujuan budidaya petir ini bukan untuk membuat bukaan di inti naganya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk memperkuat wilayahnya sendiri untuk mengaktifkan meridiannya sepenuhnya. Sedikit energi pedang keluar dari gua Haoren. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, setiap energi pedang terbelah menjadi 2 dengan sedikit menggigil. Ini adalah kekuatan gulir bayangan pedang bayangan cahaya. Membentuk energi pedang dengan esensi alam dan memerintahkan esensi pedang dengan indera spiritual. Haoren langsung melepaskan formasi arai pedang yang kuat. Energi pedang menyerap esensi alam di lembah dan tumbuh. Memecah menjadi jutaan entitas dan masing-masing menyerap kekuatan langit dan bumi. Metode kultivasi ini sangat mirip dengan metode kultivasi para pembudidaya rilem formasi jiwa. Semua 320 energi pedang tumbuh dan bergabung menjadi esensi pedang pendek berwarna-warni. Kemudian, ia kembali ke kediaman gua Haoren. Haoren mengangkat tangannya dan menyelesaikan kultivasinya. Haoren memikirkan metode kultivasi ini saat dia pusing dan tertidur. Dia bisa menyerap esensi alam dengan energi pedangnya dan kemudian mentransfernya kembali ke tubuhnya. Itu memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya bahkan lebih. Namun, dia hanya bisa berlatih menggunakan metode ini di tempat yang paling aman. Kalau tidak, akan berbahaya baginya jika energi pedang terpotong di tengah proses kultivasinya. Itu akan merusak fondasinya. Ini tentang waktu. Mari kita kembali. Haoren merasa segar, dan dia berjalan ke pintu masuk gua dan berteriak. Hahaha, Zhao Yanzi terbang menuju gua Haoren di Purple Tracer Sword-nya. Bab pertama dalam gulir konstelasi biduk besar, teknik pedang Tiansu, berisi teknik menunggang pedang yang canggih. Juga, pedang panjang ini adalah harta dharma tingkat atas. Zhao Yanzi dengan mudah memahami teknik ini dalam waktu setengah hari karena dia cukup berbakat. Kecepatan terbang pedang ini tidak seperti pedang biasa dari sebelumnya. Kepuasan tertulis di seluruh wajahnya. Xie Yujia berjalan keluar dari ruang ramuannya dan melihat Zhao Yanzi terbang bebas di langit. Dia sedikit iri itu.
Hao Ren menjentikkan jarinya, dan energi pedang terbang keluar dan mengenai ujung pedang panjang di bawah kaki Zhao Yanzi. Zhao Yanzi tersandung dan jatuh ke rumput di bawahnya. Brengsek. Zhao Yanzi menggosok pantatnya dan melemparkan pedang hartanya ke Hao Ren. Pedang itu mengoyak udara dan menusuk Hao Ren. Hao Ren sudah berada di level Gen, jadi dia tidak akan takut pada Zhao Yanzi yang baru saja mencapai Realm Foundation Establishment. Dia mencubit bilah pedang dengan dua jari. Ding! Bilah pedang membuat suara yang tajam, dan dukun itu membuat jari-jari Hao Ren sedikit terluka. Gen level berada di antara Realm Core Formation top level dan Naschen Soul Realm tingkat rendah. Dia seharusnya bisa mengalahkan seorang kultivator Realm Yayasan Pendirian hanya dengan satu jari. Namun, Zhao Yanzi bisa mendapatkan kekuatan seperti itu dalam waktu setengah hari dengan berlatih teknik pedang ini. Itu menunjukkan betapa kuatnya gulungan ini. Dengan kata lain, selama Zhao Yanzi terus mempraktekkan gulir konstelasi biduk besar ini, para pembudidaya lain di bidang yang sama tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Hao Ren tiba-tiba teringat gadis arogan dari Sky Mountain Sect dan mengerti dari mana harga dirinya berasal. Karena dia memiliki teknik ini, dia tidak terlalu takut pada pembudidaya lain kecuali mereka jauh lebih kuat darinya. Ayolah. Ayo kembali. Hao Ren meletakkan longsword ke kediaman guanya dan berkata, Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya dan naik ke punggung Little White. Xie Yujia tertawa dan melompat ke punggung Little White dengan lembut. Ketika mereka berlima kembali ke rumah, mereka melihat buik berwarna keemasan diparkir di luar. Seseorang sedang berkunjung saat mereka pergi. Pergi minum teh, selamat. Hao Ren mendengar Hao Zonghua memberitahu Zhen Chongming saat dia berjalan. Di mana kalian pergi pagi-pagi? Nenek bertanya Hao Ren dengan nada sedikit mengeluh. Aku membawa mereka dan Little White keluar untuk berjalan-jalan di pantai, Hao Ren menunjuk Little White. Little White hanya seukuran telapak tangan, dan ia mengibas-ngibaskan ekornya dan menatap nenek dengan polos. Tamu ayahmu ada di sini, dan putrinya adalah teman sekelas Chongming. Kata nenek. Hao Ren melihat dari balik bahu nenek dan melihat para tamu, wali kota dan putrinya. Hehe, anakmu pria yang cukup tampan. Wali kota Wu berjalan dengan cangkir teh di tangannya. Halo, Paman, Hao Ren menyapanya setelah setengah detik ragu-ragu. Xie Yujia cepat bereaksi. Dia menyapa dengan mengatakan, Paman, tepat setelah Hao Ren. Zhao Yanzi mengikuti contoh mereka, dan begitu pula Lu Linlin dan Lu Lili. Mereka semua mengatakan, Paman, dengan suara yang manis. Wali kota melihat gadis-gadis cantik di sebelah Hao Ren dan tersenyum. Dia mengangguk ramah tanpa mengajukan pertanyaan. Kemudian, dia berkata kepada Hao Zonghua, Akademisi Hao dan Akademisi Yue adalah kota Samudra Timur kita dan harta negara kita. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada kamu. Itu kecelakaan kecil, dan itu tidak pantas begitu banyak perhatianmu. Ini adalah kedua kalinya kamu datang ke sini dan mengunjungi kami secara pribadi. Hao Zonghua tertawa. Hao Zonghua dan Yue yang mengalami tanah longsor pada Jumat malam, dan mereka hampir diserang oleh badai. Ini telah mengkhawatirkan wali kota, jadi dia bergegas pada hari Sabtu pagi untuk melihat apakah mereka baik-baik saja. Namun, keluarga Hao Ren melakukan perjalanan, sehingga wali kota melakukan perjalanan dengan sia-sia. Oleh karena itu, ia mengemudi sendiri lagi. Dia melakukan ini untuk mengekspresikan ketulusannya dan juga untuk menenangkan kedua ilmuwan. Wali kota juga menyeret putri kecilnya, berharap untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para ilmuwan kelas dunia ini karena putrinya pergi ke sekolah yang sama dengan Zhen Chongming. Putriku, Luok Sui, pergi ke sekolah yang sama dengan Zhen Chongming, jadi aku membawanya hari ini untuk mereka jalan-jalan sebentar, kata wali kota. Pastinya, anak-anak perlu belajar rukun satu sama lain, kata Hao Zonghua segera. Wu Luok Sui berdiri di samping ayahnya dengan pakaian berwarna-warni, memegangi tangan ayahnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampak seperti patung yang diukir dari batu giok, dan dia sangat cantik dan imut meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat imut. Dia sangat cantik. Lu Linlin dan Lu Lili membungkuk untuk memeriksa Wu Luok Sui. Mereka hampir meraih dan mencubit pipinya yang kecil dan merah jambu. Wu Luok Sui menatap kedua saudara perempuan yang cantik dan cantik itu dengan tenang. Dia tidak bereaksi terhadap pujian mereka. Zhen Chongming membagikan air dan teh untuk semua orang dewasa di ruang tamu di depan Wu Luok Sui seolah-olah dia sedang berusaha mendapatkan Tri Merit Student Award. Pergilah bermain dengan teman sekolahmu, Luok Sui. Kamu selalu membaca atau berlatih piano.
Kamu perlu santai dari waktu ke waktu, wali kota menepuk kepala Wu Luoxue dengan lembut. Aku memiliki gimpaling klasik, pedang surgawi, dan grafiknya menakjubkan. Aku akan menunjukkan kepada kamu. Zhen Chongming bersemangat dan membalik disk gamenya sebelum mendorongnya ke konsol. Wu Luoxue memegang cangkir teh hangat di tangannya dan duduk diam di sofa yang menghadap ke TV. Dia menatap Zhen Chongming dengan matanya yang hitam, seperti permata saat dia sibuk mengatur segalanya. Lihat, seperti ini, Zhen Chongming menghubungkan mesin-mesin dan mengeluarkan pengontrol. Dia mendemonstrasikan untuk Wu Luoxue saat dia bermain. Meskipun dia sangat bersemangat, Wu Luoxue tampak dingin dan tenang sepanjang waktu. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Suatu saat bermain dengan teman sekolahmu, Luoxue, boleh-boleh saja, wali kota, yang tengah mendiskusikan strategi pengembangan ilmiah East Ocean City dengan Hao Zonghua, berbalik dan berkata kepada putrinya. Wu Luoxue sedikit mengangguk akhirnya dan mengambil kontroler. Aku akan mengajarimu. Zhen Chongming segera pindah untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara menggunakan kontroler. Wu Luoxue menatap kontroler dan mencobanya beberapa kali. Hao Ren dan Xie Yujia menatap mereka dengan minat yang luar biasa. Zhen Chongming sama bersemangatnya seperti api sementara Wu Luoxue sedingin es. Ini sangat sulit. Aku telah bermain untuk waktu yang lama sampai aku mencapai level keempat. Aku akan mengulanginya lagi bersama kamu. Zhen Chongming berkata dengan antusias. Wu Luoxue mengangguk dan memegang kontroler dengan kikuk. Namun, karakternya secara bertahap mulai bergerak dengan lancar. Aku di tingkat ke-6, katanya pelan setelah setengah jam. Zhen Chongming memandangnya dengan heran. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak terlalu menyenangkan. Ayo main Street Fighters. Kita bisa bertarung satu sama lain. Petik 2. Dia menyelinap di disk lain dan menyerahkan kontroler ke Wu Luoxue, meninggalkan yang lain untuk dirinya sendiri. Aku seorang ahli dalam game ini. Zhen Chongming menemukan panduan permainan dengan penuh kegembiraan dan memberikannya kepada Wu Luoxue. Dia berkata dengan bangga, aku tahu tentang semua keterampilan unik untuk semua karakter dalam permainan. Wu Luoxue membacanya sebentar dan menatap layar sebelum memilih karakter. Siap, pergi. Jari-jari Wu Luoxue menari dengan cepat di kontroler seolah-olah dia sedang bermain piano. Dia bergumam, atas, kiri, bawah, sedikit pukulan, ke bawah, tendangan keras. Karakter Zhen Chongming jatuh ke tanah. Wu Luoxue, menang tanpa kerusakan. Hao Ren memandang Wu Luoxue dan tiba-tiba menyadari bahwa gadis kecil ini bahkan lebih gila daripada Zhen Chongming. Bab 385. Dua peristiwa penting terjadi di lingkaran sains pada hari Senin. Pertama, ahli biologi terkenal dunia Hao Zonghua mengumumkan peluncuran proyek yang disebut Mencari Naga untuk membuktikan keberadaan makhluk mitos. Ini telah menarik semua institusi ilmiah dan perhatian majalah di seluruh dunia. Kedua, Yue yang memulai proyek penelitian mendalam di Lautan Timur. Dia mengumpulkan berbagai jenis dana dan peralatan besar untuk lembaga penelitian di East Ocean City. Pada hari Senin yang sama, acara lain juga terjadi di dunia bisnis. Grup Mingri mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi grup penakluk, dan sahamnya mencapai batas puncaknya segera setelah pasar dibuka. Hao Ren mendengar berita itu ketika dia berada di dalam taksi dan dalam perjalanan ke East Ocean University. Dia menyerahkan kepada pengemudi sebuah tagihan 20 yuan dan mendapatkan 3 yuan uang kembalian. Sopir taksi membawa kendaraan itu pergi ketika dia melihat Hao Ren berjalan ke sekolah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pria berpenampilan biasa ini adalah putra dari dua ilmuwan terkenal dunia, Hao Zonghua dan Yue Yang, dan juga CEO masa depan grup Mingri. Hao Ren telah mantap di ranah level gennya setelah satu malam berkultivasi, dan dia juga berhasil membuka hingga 125 bukaan. Gen level memberinya aura yang lebih kuat dari level Zen. Hao Ren kedua melangkah masuk gerbang, seberkas cahaya merah terang bergerak ke arahnya. Hao Ren langsung diselimuti oleh lampu merah karena tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Kembalikan harta dharma aku. Qin Shaoyang muncul di lampu merah dengan jas menyala, dan dia membalikkan telapak tangannya ke wajah Hao Ren. Pembentukan arai pedang. Hao Ren menembakkan 320 energi pedangnya. Energi pedang terbang keluar pada saat yang sama seperti peluru, dan mereka memiliki efek yang sama dengan pengeboman daerah padat. Sebuah cahaya keemasan mengelilingi Qin Shaoyang untuk melindunginya dari energi pedang yang agresif, dan dia diam-diam terkesan oleh fakta bahwa Hao Ren mencapai gen level hanya dalam beberapa hari. Pada kecepatan ini, Hao Ren akan menjadi ancaman besar di masa depan.
Kita perlu melenyapkannya. Pikir Qin Shaoyang saat dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Itu adalah keuntungan besar baginya untuk bertarung melawan seorang pembudidaya tingkat gen sebagai seorang pembudidaya tingkat kun. Ledakan. Pedang giok putih muncul antara Hao Ren dan Qin Shaoyang, dan yang terakhir segera dipaksa kembali dengan 3 langkah. Su Han perlahan mendarat di bidang energi di gaun putihnya. Qin Shaoyang mengangkat tangannya dan melihat luka yang dalam di pergelangan tangannya. Darah terus mengalir dari luka. Dia segera menggunakan esensi unsur logam untuk memblokir meridiannya dan menghentikan pendarahan. Hao Ren terkejut melihat Su Han di sini. Su Han baru saja bergegas kembali dari kuil Dewa Naga. Rambutnya jatuh longgar di pundaknya, dan matanya bersinar seperti bintang. Dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Su Han. Qin Shaoyang menutupi tangannya dan berteriak dengan dingin. Dia milikku. Jangan menyentuhnya, kata Su Han ringan. East Ocean City berada di bawah kendali aku sekarang, dan aku ingin menghukum inspektur pendamping kecil ini. Kamu memiliki masalah dengan itu. Qin Shaoyang menatap Su Han dengan marah. Su Han memandangnya dengan jijik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa kamu begitu protektif terhadap inspektur pembantu kecil ini? Apakah kamu menyukainya? Tanya Qin Shaoyang. Bagaimana jika aku menyukainya? Su Han berkata dengan dingin. Ketika Qin Shaoyang tertegun, Su Han melanjutkan, dan bagaimana jika aku tidak menyukainya? Hati Hao Ren melonjak naik dan turun saat Su Han berbicara. Dia mengambil harta Dharma Natal aku. Kata Qin Shaoyang. Dia tidak ingin mengungkapkan informasi memalukan ini. Namun, harta Dharma Natal, tidak seperti harta Dharma lainnya, dapat memengaruhi perasaan rohaninya. Su Han sangat melindungi Hao Ren, dan saudara kembar itu berkeliaran di kampus, memberinya kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, Qin Shaoyang harus menyatakan alasan mengapa dia mengambil risiko memulai pertarungan. Dia mengambil harta Dharma Natalmu. Jadi apa? Su Han berkata dengan ringan lagi. Kamu, Qin Shaoyang sangat marah sehingga matanya hampir muncul. Sikap dingin Su Han menunjukkan rasa jijiknya terhadap Qin Shaoyang. Beri aku harta Dharma Natalnya, kata Su Han kepada Hao Ren. Hao Ren mengambil antar jemput tenun emas Qin Shaoyang dari kalungnya dan meletakkannya di tangan Su Han. Kanan. Kami berdua inspektur, dan tidak perlu bertengkar, Qin Shaoyang tersenyum dan berkata, lega. Su Han melihat ke bawah dan meletakkan satel tenun emas Qin Shaoyang ke dalam cincin penyimpanannya sendiri dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia membuka bidang energi dan berkata dengan dingin, datang dan dapatkan dari aku jika kamu bisa. Qin Shaoyang menatap punggung Su Han dengan terkejut saat dia pergi, tetapi dia tidak pernah mengumpulkan cukup keberanian untuk menyerangnya dari belakang. Sebagai kultivator tingkat kun, Qin Shaoyang bisa merasakan bahwa Su Han menjadi lebih kuat daripada sebelum cedera. Dengan kata lain, alih-alih kehilangan kekuatan selama pemulihannya, dia banyak mengalami peningkatan. Untuk apa kau masih berdiri di sana, Hao Ren? Kata Su Han sambil berjalan. Hao Ren sedikit ragu-ragu dan bergegas ke Su Han. Angin sepoi-sepoi bertiup dari kampus. Gerbang itu berada di dekat danau, dan mereka bisa melihat angin bertiup lembut di pohon-pohon willow. Su Han berjalan ke depan saat angin meniup aroma indah rambutnya ke hidung Hao Ren. Su Han kembali. Seorang siswa lelaki yang bermata tajam langsung mengenali keindahan di samping danau, dan dia berteriak keras karena mereka tidak melihat Su Han di kampus untuk waktu yang lama. Su Han. Itu benar-benar Su Han. Siswa lain berteriak kaget juga. Tanpa ragu, Su Han adalah wanita paling cantik dari Universitas Samudra Timur. Kemunculannya segera sedikit perhatian semua orang di dekat danau. Namun, temperamennya yang dingin membuat mereka takut semakin dekat. Siapa pria yang berjalan di samping Su Han? Apakah itu Hao Ren? Orang yang berkelahi dengan Huang Suji. Seorang mahasiswa, baik untuknya. Dia bisa berjalan bersama dengan Su Han. Kamu tidak tahu. Mereka sudah sangat dekat sejak sebelumnya. Segala macam gosip masuk ke telinga mereka. Hao Ren dan Su Han memiliki pendengaran yang akut, sehingga mereka bisa mendengar gosip meskipun para siswa ini berada di seberang danau. Su Han terus berjalan dengan tenang ketika dia berkata kepada Hao Ren, kuil Dewa Naga mengizinkan aku untuk kembali sebagai inspektur kota Ocean Timur, tetapi mereka tidak ingin membawa Qin Shaoyang pergi untuk sementara waktu. Mereka mungkin menggunakan dia untuk mengendalikan otoritas aku karena mereka tidak puas dengan laporan aku yang terlambat tentang situasi antara Samudra Timur dan Samudra Barat. Hao Ren mengangguk dengan tenang. Banyak orang memandangnya dengan cemburu dari sisi lain danau. Namun, Hao Ren tidak panik seperti sebelumnya.
Dia berjalan bersama dengan Suhan, jadi apa? Kamu adalah inspektur pembantu, dan Qin Shaoyang adalah inspektur resmi. Menurut gelar kamu, dia bisa menghukum kamu, dan kamu tidak diperbolehkan melawan balik. Untuk menghilangkan pengekangan ini, kamu harus menjadi inspektur resmi, Suhan melanjutkan. Hao Ren tahu dengan jelas bahwa kuil Dewa Naga dan klan Naga adalah dua sistem yang berbeda. Meskipun dia adalah Komandan Jenderal Laut Timur, dia masih seorang pembudidaya naga biasa di mata para inspektur. Kuil Dewa Naga telah memutuskan untuk memiliki dua inspektur resmi di setiap kota besar di masa depan. Ini untuk menghindari kelalaian informasi oleh salah satu inspektur, Suhan menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Hao Ren dengan tenang. Dia secantik lukisan halus dalam blus putihnya, dan pemandangan danau menjadi latar belakang yang sempurna. Jika kamu bisa menjadi inspektur resmi, kita dapat bekerja sama untuk menendang Qin Shaoyang keluar dari gambar, kata Suhan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.